Oke, halo Remedians, balik lagi dengan gue Kevin dari channel Warkop Medika. Jadi pada hari ini kita akan belajar bareng tentang hal yang penting banget di dunia kedokteran, yaitu adalah anamnesis. Nah, tapi belum untuk maju ke anamnesis, kita perlu tahu dulu nih, rangkaian apa aja yang terjadi saat ada pasien datang ke Vaskes, misalnya ke poli gitu ya. Oke, jadi yang pertama, saat pasien pertama kali datang, kita tuh nggak langsung nanya-nanya pasiennya gitu, tapi kita harus pertama perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Bu, izin saya Dr. Kevin, saya dokter yang berjaga di klinik untuk pagi hari ini. Nah Bu, nanti kan tadi kan Ibu datang ke poli nih hari ini, jadi nanti akan saya lakukan beberapa tanya jawab ya Bu ya, di mana tanya jawabnya akan mengarah ke keluhan Ibu, dan nanti akan saya catat di rekam medis. Kira-kira apakah bersedia Ibu? Oke, bersedia. Nah itu adalah rangkaian perkenalan plus penanyaan inform consent gitu ya. Jadi itu adalah rangkaian pertama, perkenalan plus inform consent. Nah, selanjutnya, kita baru masuk ke poin bahasan kita yang paling penting, yaitu adalah anamnesis untuk hari ini. Nah, jadi, anamnesis itu merupakan sesi tanya jawab dari dokter ke pasiennya, di mana kita tujuannya adalah untuk mengarah ke diagnosis. Nah, anamnesis ini sebenarnya harusnya bisa mendeteksi 80% diagnosis, dan 20%-nya baru nanti masuk ke pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Artinya apa? Anamnesis itu harus detail banget, agar kita bisa mengarah ke keluhan pasiennya. Untuk anamnesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama, auto anamnesis, di mana ini merupakan untuk menanya langsung ke pasiennya ya, pasien yang mengeluhkan keluhannya, sama adanya allo anamnesis. Kalau misalnya allo ini kita tanyakan ke orang sekitarnya, misalnya ke walinya, orang tuanya, saudaranya, dan sebagainya. Saat kita lakukan allo itu biasanya karena misalnya pasiennya nggak bisa untuk berkomunikasi, pasiennya kurang kesadaran, terus misalnya pasien anak-anak dan sebagainya gitu ya. Itu untuk dua jenis anamnesis. Nah tadi pertanyaannya kenapa kita nanya identitas pasien itu setelah kita kenalan dulu, kenapa nggak nanya pasien dulu gitu. Jadi sebenarnya nanti data-data kayak identitas itu merupakan data yang sensitif teman-teman. Jadi biasanya kita akan lakukannya setelah kita inform consent gitu ya. Nah jadi anamnesis sebenarnya alurnya kurang lebih pada semua penyakit tuh kayak gini. Nanti akan gue bahas beberapa tambah-tambahannya ya. Jadi yang pertama dari identitas dulu. Nah, untuk identitas ini sebenarnya tujuan itu ada dua. Yang pertama kita konfirmasi pasien yang kita tanya-tanya itu benar, pasien yang sesuai urutan misalnya gitu ya. Misalnya harusnya sekarang urutannya Bu Sumiati usianya sekian, tinggalnya di tempat ini gitu. Nah, itu adalah kita cross check nih, Bu, bener kan Ibu ini usianya berapa Bu? Tempat tinggal di mana gitu-gitu. Oke? Nah, identitas itu sebenarnya yang tanya itu yang penting itu ada tiga. Yang pertama adalah nama lengkap. Yang kedua ada tanggal lahir beserta usia berarti ya. Sama juga tempat tinggal. Nah, tiga data ini sebenarnya biasanya udah dianggap cukup untuk mengonfirmasi, oh ini pasiennya bener kok yang ini gitu ya. Jadi tadi apa? Ada nama lengkap, ada tempat tinggal gitu ya, sama ada tanggal lahir. Nah, tambahannya lagi misalnya, ini sebenarnya untuk mendeteksi kira-kira ada nggak sih hubungan personal life pasien sama keluhannya sekarang gitu. Misalnya kayak riwayat pernikahan gitu ya. Sama juga riwayat pernikahan dan juga pekerjaan saat ini gitu ya. Oke. Itu adalah biasanya identitas yang akan kita tanyakan. Nah, yang kedua ini adalah yang penting banget, yaitu adalah KU ataupun keluhan utama. Nah, caranya bedainnya gimana sih? Kan kadang-kadang pasien itu datang ke poli, keluhan itu ada banyak. Misalnya kita ambil batuk deh. Dia tuh ada batuk, pilek, sama sesak napas. Nah, pertanyaannya, pasien datang ke sini tuh keluhannya kenapa gitu. Misalnya, Bu, kira-kira Ibu datang ke poli hari ini tuh keluhannya kenapa ya Bu ya gitu. Nah, dari tiga poin tadi pasti ada yang lebih berat dan yang bikin pasien datang ke sini. Misalnya, oh batuknya udah lama, batuknya udah 2 minggu lalu. Oh, pileknya juga sama seminggu, tapi sesaknya baru 2 hari, makanya saya sesak akan ke sini gitu. Nah, berarti keluhan utamanya adalah sesak teman-teman. Nah, untuk keluhan utama ini cara pengusahaan itu bukan keluhannya doang, tapi plus sejak kapannya. Misalnya tadi, keluhan utamanya berarti adalah sesak napas sejak misalnya 3 hari gitu ya. Sejak 3 hari. Nah, biasanya kita singkatnya sebagai SMRS ataupun sebelum masuk rumah sakit ataupun menjadi juga kayak kita pakai 3 hari yang lalu lah gitu. Jadi intinya harus ada keluhannya apa sama sejak kapan, berapa hari yang lalu gitu ya. Itu untuk keluhan utama. Selanjutnya adalah RPS ataupun riwayat penyakit sekarang. Untuk RPS ini sebenarnya itu ada singkatan yang sering kita pakai di Indonesia ataupun di luar negeri juga. Namanya adalah old cards. Nah, apa aja sih old card ini? Kita masuk ke bahasan yang selanjutnya. Old card. Jadi old card itu yang pertama kita mulai dari nanya nih, onsetnya kapan? Ibu sesak napasnya sejak kapan gitu. Nah, itu biasanya kita tulis dengan durasi hari gitu ya, berapa hari yang lalu ataupun misalnya berapa jam yang lalu juga bisa gitu ya. Jadi onset itu sejak kapan keluhannya dirasakan. Yang kedua adalah location. Nah, location ini sebenarnya lebih mengarah ke location anatomis ya. Misalnya nih, dia tuh ada keluhan nyeri dada misalnya. Nah, nyeri dada itu di bagian mana? Apakah di bagian kiri atas, kanan atas, atau misalnya di bagian belakang, di punggung, atau misalnya kayak cedera di tangan, apakah ada cedera di tangan yang lainnya juga gitu. Jadi,
yang dirasakan di mana, sama kira-kira ada nggak sih yang dirasakan di lokasi lain gitu ya. Jadi lokasi anatomisnya. Yang selanjutnya ini adalah duration, ataupun kira-kira berapa lama keluhan itu dirasakan. Apakah keluhan itu dirasakan setiap saat, apakah misalnya hilang timbul, ataupun juga misalnya setiap kali dirasa itu berapa lama, berapa menit, berapa jam gitu ya. Ini durasi biasa sebenarnya, durasi waktu, durasi keluhan. Oke, yang selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik gitu ya, pakai bahasa Inggris ya. Jadi intinya kalau ini kira-kira nyerinya itu apakah ada karakteristik tertentu, misalnya hilang timbul, misalnya dia itu misalnya nih nyerinya di bagian perut gitu. Apakah nyerinya itu bisa ditunjuk pakai tangan di mana nyerinya, ataupun misalnya nggak bisa kayak diffus aja gitu, menyebar di seluruh lapang perut gitu ya. Jadi itu adalah karakteristik daripada nyerinya gitu. Nyerinya gitu. Jadi ntar dibahas di berbagai macam penyakit. Yang selanjutnya adalah ini berhubungan ya, ada yang A sama yang R. Yang A ini adalah aggravating. Kalau yang R adalah relieving. Nah, bedanya apa sebenarnya sih? Kalau aggravating itu dari bahasa Inggris saja, intinya adalah faktor yang memperberat. Artinya apa? Misalnya nih, pasien sesak napas. Oh, dia tuh sesak napas ini dok, setiap kali dia tuh beraktivitas. Oh, dia sesak napas setiap saat dok, bahkan nggak aktivitas pun dia tuh udah sesak. Atau misalnya, oh ini dok, dia tuh memberat biasanya kalau malam hari, dia tuh memberat kalau siang hari gitu-gitu. Ada waktu tertentu. Itu adalah yang faktor-faktor yang memperberat gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau relieving itu adalah sebaliknya, yang memperingan. Misalnya tadi sesak, oh iya dok, kalau pasien itu sesak biasanya akan tiduran, dia itu akan enakan. Atau misalnya sesak, dia itu akan beristirahat, dia baru akan enakan. Atau misalnya juga, oh kalau demam tuh biasanya dia minum obat paracetamol dok, dia tuh baru akan agak turunan demamnya gitu. Tapi naik lagi, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang memperingan. Nah, selanjutnya ini adalah timing gitu. Sebenarnya timing ini lebih ke arah waktunya. Maksudnya gimana? Misalnya nih, nyerinya itu ataupun keluhannya misalnya muncul di waktu tertentu nggak? Misalnya kalau kayak asma gitu ataupun rinitis alergi itu biasanya kan pada pagi hari gitu ya. Oh, ini dok, dia tuh biasanya pileknya tuh pas pagi hari gitu, pas cuaca ataupun udaranya dingin gitu. Nah, ini adalah kapan sebenarnya dia tuh dirasakan nyerinya ataupun keluhannya. Ini adalah severity ataupun seberapa parah. Nah, kalau severity ini kita ngambil skala dari 1 sampai 10. Dan yang 1 itu yang paling ringan ya, dan 10 itu paling berat. Nah, jadi dengan ini kita sebenarnya bisa kira-kira secara subjektif pasien itu keluhannya seberat apa gitu ya. Itu adalah untuk severity. Lanjut nih, jadi kan RPS udah jelas nih, riwayat penyakit. Sekarang kita akan pakai old card gitu ya. Selanjutnya adalah riwayat penyakit dahulu. Kalau riwayat penyakit dahulu gue sukanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah apakah ada keluhan serupa sebelumnya, kalau ada kapan ya. Selanjutnya ada riwayat penyakit kronis gitu ya, penyakit kronis. Nah, apa ya maksudnya ini? Maksudnya penyakit yang sistemik biasanya kayak diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. Terus juga kita tanyakan kayak riwayat alergi juga gitu untuk penyakit kronisnya. Tapi kalau misalnya tambahan yang terakhir itu adalah riwayat operasi sebenarnya. Suka gue tanyain. Riwayat operasi. Nah, jadi dari 3 ini kita tanyakan semua ini. Kira-kira ada keluhan serupa nggak sebelumnya? Ada riwayat sakit yang lain nggak bu? Misalnya hipertensi, gula darah, terus riwayat operasi, dan sebagainya. Gitu-gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah RPO ataupun riwayat penyakit obat. Nah, biasanya gue sukanya nanyain RPO itu setelah RPD. Kenapa? Karena biasanya berkaitan. Misalnya nih, dia tuh bilang dia tuh nggak ada penyakit DM, tapi dia bilang ternyata dia tuh minum metformin gitu. Atau misalnya dia tuh nggak ada riwayat darah tinggi bilangnya, tapi ternyata minum captopril, kan berarti kan kita bisa menginfer gitu. Karena kadang-kadang pasien tuh nggak ngerti dia tuh sakit apa, tapi dia tahu kan minum obatnya apa aja. Dan kalau misalnya obatnya nggak tahu, kita bisa minta pasien untuk tunjukin aja obat yang lagi dikonsumsi sekarang gitu. Jadi kalau RPO gue suka dibagi jadi 2 juga. Yang pertama adalah untuk keluhannya sekarang dia tuh udah minum apa aja gitu. Udah minum apa aja. Plus obat rutin gitu ya. Jadi gue suka nanya 2 poin ini untuk di bagian RPO. Jadi udah sekarang nih misalnya dia tuh demam, udah minum apa aja bu? Oh saya udah minum paracetamol. Oh saya udah minum ini gitu. Jadi untuk RPO. Selanjutnya juga adanya obat-obatan yang rutin diminum sebelumnya. Selanjutnya adalah RPSOS. Nah, jadi kalau RPSOS ini sebenarnya mencakup semuanya ya tentang pasien yang di luar poin-poin tadi. Misalnya, apakah pasien ada riwayat rokok? Lalu ada riwayat alkohol. Terus juga bisa tanya sini kerjanya sebagai apa. Dan karena ini sosial, gue suka nanya juga di lingkungan sekitarnya nih, ada yang keluhan sama atau enggak gitu ya. Lingkungan sekitar.
Gitu. Dan juga misalnya kalau penyakitnya berhubungan sama penyakit lingkungan, misalnya kebersihan yang kurang dan sebagainya, bisa tanya juga di RPSOS gitu ya. Yang terakhir adalah RPK ataupun riwayat penyakit keluarga. Jadi yang sebenarnya kalau RPK ini mirip kayak yang RPD, tapi ditanyakan ke keluarganya. Biasanya sih keluarganya cuman yang berbatas darah aja, misalnya kayak anaknya, ibunya, orang tuanya, dan juga paling jauh tuh 2, misalnya kayak kakek neneknya dan sebagainya, gitu ya, ngerti? Jadi yang pertama, ada riwayat serupa nggak di keluarganya? Lalu ada riwayat penyakit kronis nggak di keluarganya? Dan riwayat penyakit lainnya. Gitu ya. Jadi untuk riwayat penyakit keluarga. Nah, yang H ini adalah tambahan. Nah, tambahan maksudnya gimana? Jadi, pada umumnya semua penyakit itu alur pertanyaan tuh minimal kayak gini ada semua, gitu ya. Jadi kita lengkapin ini semua dulu. Nah, baru kalau misalnya penyakit tertentu itu kita perlu ada tambahan. Contohnya apa sih misalnya? Misalnya yang pertama itu pasiennya pasien anak. Nah, berarti kita juga perlu gali nih misalnya apa? Kayak riwayat vaksin, ya. Terus riwayat imunisasi. Terus apa lagi? Tumbuh kembang dan lain-lainnya gitu ya. Jadi tambahan untuk anak-anak itu ada tambahan-tambahan kayak gini. Lalu juga misalnya nih pada pasien-pasien yang penyakit obstetri ataupun ginekologi gitu ya, penyakit reproduksi gitu. Kita juga tanyakan juga nih misalnya pada wanita gitu ya. Tanyain apa? Riwayat menstruasi, ya, riwayat melahirkan, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Intinya kalau misalnya umumnya pada semua penyakit itu kayak gini udah cukup, asalkan detail gitu ya. Kalau misalnya penyakit tertentu itu bisa ada tambahan, misalnya tadi pada anak ataupun pada penyakit yang riwayat reproduksi gitu ya. Itu jadi untuk anamnesis semuanya kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana dok kalau misalnya dia tuh keluhan tuh ada 2 gitu. Misalkan tadi kan gue bahas misalnya tentang penyakit sesak gitu, kita tanya old card-nya gitu. Tapi kalau misalnya ada keluhan yang lain lagi, kita tanya lagi juga gitu. Minimal kayak old card gini lagi juga, walaupun nggak terlalu lengkap nggak apa-apa. Intinya harusnya untuk penyakit yang keluhan utamanya harus sedalam-dalamnya gitu ya. Oke, jadi kita udah bahas yang pertama, perkenalan konsen, lalu kita anamnesis full tadi semuanya itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita anamnesis, kalau misalnya perlu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Dimana kalau misalnya pemeriksaan fisik ini, itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan fisik lengkap head to toe, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu lanjutkan ke pemeriksaan fisik status lokalis gitu. Jadi fokus ke lokasi yang dirasakan adanya keluhannya gitu. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang ini. Kalau misalnya penunjang ini sebenarnya tambahan aja, kalau misalnya perlu aja diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah yakin ataupun secara guideline lah udah tegak gitu ya diagnosisnya, tanpa pemeriksaan penunjang pun kadang-kadang nggak apa-apa. Gitu ya. Selanjutnya adalah diagnosis. Nah, untuk catatannya, untuk diagnosis ini itu sebenarnya boleh dengan diagnosis utama, tapi juga harus disertakan dengan diagnosis bandingnya gitu. Karena kan walaupun selengkap apapun kita tanya-tanya, selengkap apapun pemeriksaan penunjangnya, itu masih ada kemungkinan untuk menuju ke diagnosis yang lain gitu. Jadi misalnya minimal ada 1 diagnosis utama sama 2 diagnosis banding. Selanjutnya itu adalah tata laksana. Nah, tata laksana ini juga sebenarnya kita akan berikan sesuai dengan penyakitnya, tapi juga sebenarnya tata laksana itu nggak mesti selalu tentang obat gitu. Ada juga yang non farmakonya, misalnya kayak edukasi, pasien harus olahraga gimana, edukasi tentang makanan, nutrisi dan sebagainya. Sama yang paling penting juga sebenarnya kita harus tahu nih kapasitas kita sebagai dokter umum itu sampai sejauh mana. Apakah misalnya kita perlu rujuk pasien ataupun enggak gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah edukasi. Jadi edukasi yang pertama tentang obat yang kita berikan, termasuk cara kerjanya gimana, side efeknya gimana. Lalu edukasi tentang kesehatan umum ya, jadi olahraga, makanan, dan sebagainya. Sama edukasi juga misalnya pasien perlu kontrol ataupun enggak gitu ya. Nah, jadi itu adalah untuk rangkaian anamnesis dan juga pemeriksaan saat di poli. Nah, jadi teman-teman untuk pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman merasakan manfaat dari video ini, boleh banget di like, comment, dan subscribe. Dan materinya nanti akan gue masukkan di Google Drive di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.